Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Bapak ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kita kadang mengalami jenuh dan bosan di dalam amaliyah TKN Sriwijaya. Amalannya itu aja, zikir, khotaman, manakiban. Zikir, khotaman, manakiban. Kayaknya mentok ya, kayaknya nggak ada perkembangan. Jadinya ya bosan ya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu ada baiknya kita mengetahui amalan tertinggi di dalam TKN Sriwijaya. Apa itu? Yaitu amalan tafakkur, yaitu amalan zikir khofi di dalam duduk diam tawajuh dan tawakuf yang agak lama ya, hingga mencapai 1 jam. Jadi isi ilmu tafakkur itu ya hanya zikir khofi ya, hanya zikir khofi. Hanya zikir khofi yang diulang-ulang di dalam duduk diam tafakkur itu. Loh, kok diulang-ulang? Iya, memang harus diulang-ulang. Hanya zikir itu saja yang diulang-ulang. Karena justru dengan diulang-ulang itulah kedahsyatan daripada ilmu tafakur ini. Karena kan ada di dalam hadis, ad-darsu harfun wa tikraru alfun. Satu huruf yang diulang-ulang akan membuahkan 1000 huruf. Artinya, zikir hobi yang diulang-ulang itulah letak keistimewaan dan kedahsyatan dari ilmu tafakur ini. Tapi itu sekalian, tafakur ini merupakan amalan tertinggi di TKN. Ilmu tafakur inilah yang disebut dengan ilmu pasrah, ilmu tauhid, ilmu yang sebenar-benar ilmu yang bisa mengantarkan ruh kita pada puncak tertingginya di dalam pengalaman baqa'illah. Tafakur adalah ilmu segala ilmu, ilmu yang paling utama, ilmu yang tidak ada lagi ilmu batin setinggi ilmu tafakur. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ilmu tafakkur itu adalah ilmu tauhid, ilmu yang bisa mencapaikan seseorang pada ma'rifat yang sesungguhnya, ilmu yang bisa memberikan seseorang pencerahan batin, sehingga batinnya tercerahkan, terlepaskan, terbebaskan, sehingga seseorang mendapatkan hikmah universal atau kebijaksanaan spiritual, atau spiritual wisdom, ma'rifat yang sebenarnya. Dan saya juga mengeluarkan penjelasan beliau dengan 3 hadis tafakkur. At-tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sanah. Khairun min ibadati sab'ina sanah. Wa khairun min ibadati alfa'am. Bahwa tafakkur 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ini tahapan awalnya. Kemudian, bila kualitas batin semakin meningkat, maka tafakkur 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Atau bahkan lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Bapak Ibu sekalian, penjelasan ini pun dikuatkan oleh penjelasan Guru Agung Parsa Abah Anom di dalam kuliah beliau. Di mana beliau menjelaskan, tafakkur atau tawajuh yang tetap batinnya kokoh ke Allah, tidak ke kiri, tidak ke kanan, mengamalkan 1 jam itu lebih baik daripada ibadah setahun, 70 tahun, bahkan lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, 1 jam duduk tafakkur atau 1 jam duduk tawajuh, itu kalau benar-benar berkualitas duduk tafakkur atau tawajuhnya, maka bisa lebih baik ya Bapak Ibu, 1 jam lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian tolong diperhatikan di sini ya. Di sini kata sa'atan di dalam hadis tafakkur tadi itu bukan sesaat artinya ya, tetapi 1 jam. Sajam dalam penjelasan Guru Agung Parsa Abah Anom tadi ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, amalan tafakkur ini bisa dikatakan sunnah mursyid yang terabaikan. Terutama amalan tafakkur dari subuh ke isyraq. Hampir tidak banyak lagi loh ikhwan yang mengamalkan amalan tafakkur ini. Karena banyak dari kita yang mencukupkannya hanya pada zikir khofi 1 kali tarikan napas. Di samping itu, untuk menutupi kekosongan waktu dari subuh ke isyraq itu, sebagian ikhwan kita menggantikannya dengan khotaman atau manakiban. Walaupun ini tentu saja sudah sangat bagus ya. Kenapa hal ini terjadi? Karena bisa jadi kita belum mengetahui perihal ilmu tafakkur ini. Karena memang tidak begitu disiarkan oleh para mubalik mengenai keutamaan amaliyah tafakur ini. Padahal, bila kita mau mempelajari dan mengetahui dan memahami ilmu tafakur ini, lalu kita mau membiasakan dan mendawamkan sunnah mursyid tafakur subuh ke isyraq ini, tentulah akan lebih baik bagi batin ruhaniah kita. Tentulah kita pun akan mendapatkan suatu pembelajaran dan perjalanan tarekat yang tak ada habisnya, tak ada selesainya, dan tentu saja tidak membosankan.
Terlebih lagi kita tidak mencukupkan amalan tafakur itu dari subuh ke isyraq saja, tetapi kita menambahkannya di waktu-waktu yang lain. Ada kesempatan sebada duha, kita isi dengan tafakur. Sebada zuhur, ada kesempatan kita isi dengan tafakur. Sebada asar atau sebelum maghrib, ada kesempatan kita isi dengan tafakur. Antara maghrib dan isya, ada kesempatan kita isi dengan tafakur. Menjelang tidur malam, ada kesempatan kita isi dengan tafakur. Seba'da tahajud, ada kesempatan kita isi dengan tafakur. Menunggu azan, menunggu Jumatan, ada kesempatan kita isi dengan tafakur. Kita terus-menerus membiasakan tafakur, menguatkan tafakur. Bila kita belum mampu 1 jam tafakurnya ya 30 menit. Masih berat tafakur 30 menit, ya 10 menit. 10 menit itu pun sudah luar biasa apabila kita mau membiasakannya di berbagai kesempatan. Semakin sering kita mengamalkan tafakur ini, maka semakin mudah pula bagi kita untuk mendapatkan pengalaman duduk diam tafakur selama 1 jam. Terlebih lagi ada komunitas khusus atau majelis khusus untuk amaliyah tafakur ini. Jadi selama ini kan sudah banyak ya majelis manakiban, majelis khotaman, majelis zikir jahar, majelis kajian ilmu tasawuf. Alangkah lebih indah lagi bila kita juga membentuk majelis-majelis tafakur atau tawajuh ini. Kita mensyiarkan tawajuh ini. Kenapa demikian? Karena dengan bersama-sama, dengan berjamaah, itu akan bisa menguatkan batin kita antara satu kita dengan yang lain. Semangatnya berbeda loh Bapak Ibu kalau kita berjamaah, kalau kita mengamalkannya secara berjamaah. Kan ada ya di dalam penjelasan Guru Agung Paranasaabha Anom, fa'inal arwaha yusqi ba'duha ba'dan. Karena ruh-ruh itu saling mengisi, ruh-ruh itu saling menguatkan. Kita yang tadinya malas, dengan adanya komunitas tawajuh, dengan adanya majelis tawajuh, kita menjadi semangat. Kita yang tadinya tidak begitu mengetahui dan memahami ilmu tawajuh atau tafakur ini, dengan jamaah, kita semakin paham, kita semakin mengerti. Tentu saja, hal ini akan bisa menguatkan batin kita dan semangat kita di dalam latihan-latihan duduk diam tawajuh yang lama. Memang tidak dipungkiri Bapak Ibu sekalian ya, sebagian kita mungkin sudah terbiasa dengan amaliyah tafakur ini, terutama tafakur subuh ke isyraq. Karena kan ada juga sebagian ikhwan kita yang mengetahui sunnah mursyid tafakur subuh ke isyraq ini. Namun demikian, walaupun sudah terbiasa mengamalkan tafakur subuh ke isyraq, namun kadang-kadang kita belum mendapatkan banyak perubahan melalui amaliyah tafakur subuh ke isyraq itu. Atau lebih ironi lagi kadang ya, kita lalu menganggap ilmu tafakur ini biasa-biasa saja, tidak begitu istimewa. Lalu kemudian dia pun memilih amaliyah lainnya, seperti Saifi Hizbul Yaman, mandi kemanusiaan, melek, melekatan, khotaman tam, puasa-puasa, dan sebagainya. Sebagai amaliyah yang dianggapnya lebih tinggi, lebih utama, lebih istimewa daripada amaliyah tafakur. Nah ini kesalahan Bapak Ibu ya. Justru seharusnya kita terbalik, kita menggiatkan ilmu tafakur ini, kita membuatnya tradisi di lingkungan kita, sehingga tafakur ini betul-betul kelihatan menjadi amaliyah yang paling utama di dalam kehidupan kita bertarekat ini. Tapi sekalian, kenapa hal itu terjadi? Kenapa sebagian orang tidak begitu memilih amalan tafakur dan menjadikan amalan-amal lainnya lebih utama ketimbang amaliyah tafakur ini? Hal ini bisa jadi karena ada beberapa sebab ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita tidak mengetahui tujuan yang tegas kenapa bertarekat. Jadi ini masalah tujuan kita bertarekat. Jadi sebetulnya Anda ini bertarekat mau mencari apa? Mencari kesaktian, mencari keberlimpahan. Atau Anda bertarekat itu untuk mendapatkan kebahagiaan spiritual di sisi Allah. Atau untuk mendapatkan kesadaran setiap saat bersama Allah. Bila seseorang memiliki tujuan tarekat yang tegas, maka tentu saja dia akan memilih tafakur ketimbang amaliyah lainnya untuk menjadi kebiasaan dan sunnah hidupnya. Yang kedua, karena tidak memiliki ilmu berkenaan dengan tafakur yang benar. Jadi duduk tafakurnya asal-asalan, latihannya tidak digunakan untuk mengembangkan perhatian dan kesadaran, tidak digunakan untuk menajamkan hudur atau kesadaran hatinya. Dia tidak mempelajari sebab-sebab terdalam. Kenapa dia mengantuk? Bahkan kadang-kadang sampai mendengkur ya. Kesadaran batin sangat lemah. Dia tidak mempelajari hal-hal ini. Dia tidak mempelajari kenapa badannya pegal-pegal, sakit, psikosomatik, kaki kesemutan,
kepala pusing, pundak pegal-pegal, dan lain sebagainya. Akhirnya tidak tahan kesemutan, gerak sana, gerak sini, goyang sana, goyang sini. Sehingga hal ini menyebabkan batin itu menjadi susah berkembang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh karena itu kita perlu ilmu yang benar, berkenaan dengan tafakur yang benar. Ilmu yang menjelaskan cara-cara yang benar, sehingga batin spiritual kita itu bisa berkembang dan meningkat. Dalam moto pengersa Abah Anom, yaitu moto yang dilekatkan di logo Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryaraya, yaitu ilmu amaliyah, amal ilmiah. Karena ilmu itu sangat penting sekali loh Bapak Ibu. Pengertian yang benar itu sangat penting. Karena amaliyah tanpa ilmu yang benar, mafsadat atau kerusakan yang dimunculkannya mungkin jauh lebih besar ketimbang maslahatnya. Udah lama latihan tafakur, sudah bertahun-tahun latihan tafakur, tetapi masih belum mendapatkan perubahan yang radikal pada batin. Nah, hal ini bisa jadi bukan amaliyahnya yang kurang, tetapi dimensi ilmiahnya. Kita perlu pengertian dan pemahaman yang benar berkenaan dengan ilmu tafakur yang benar. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebutkan sebuah hadis di mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man 'abadallaha 'ala jahlin kana ma yufsiduhu aktsara mimma yuslihu." Siapa yang beribadah kepada Allah atas dasar kebodohan, ketidaktahuan, maka mafsadat atau kerusakan yang dimunculkannya akan lebih banyak, lebih besar daripada maslahatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi ilmu yang paling tinggi, paling istimewa, yang paling utama di dalam TKN itu adalah ilmu tafakur. Jadi kalau kita selama ini bertanya, sebagaimana Imam Ali bertanya kepada Rasulullah ya, "Dullani ala aqrabit turuki ilallah, wa ashaluha ala ibadihi, wa afdaluha indallah." Tunjukkan kepadaku jalan terdekat, tercepat, dan paling utama untuk sampai kepada Allah. Nah, jangan ragu-ragu lagi ya Bapak Ibu. Jawabannya adalah tafakur, yang isinya adalah zikir hobi dan zikir hobi, hanya zikir hobi, diulang-ulang. Ad-darsu harfun wa tikra'u alfun. Satu huruf tapi diulang-ulang akan membuahkan 1000. Zikir hobi hanya itu saja, diulang-ulang. Justru disinilah letak keistimewaan dan kedahsyatan ilmu tafakur ini. Hanya di balik pengulang-ulangan itulah ada sesuatu yang luar biasa istimewa. Hanya dengan diulang-ulang itulah batin akan menetap, dan semakin menetap, sehingga batin itu mengalami puncaknya di dalam pengalaman baqa'illah. Nah, tentu saja alangkah indahnya apabila kita mulai sekarang tergerak untuk mensyiarkan ilmu tafakur ini, amalan tafakur ini. Kita membentuk komunitas tafakur, kita membentuk majlis-majlis tafakur, sehingga tafakur ini betul-betul menjadi sunnah dan kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.